Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jamaah pengajian yang kami hormati, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tiada pernah berhenti bila di dalam melimpahkan karunia-Nya kepada seluruh hamba-hambanya, lebih-lebih kepada hamba yang telah diistimewakan. Siapa hamba yang diistimewakan? Hamba yang diberikan hidayah oleh Allah. Karena ternyata tidak semua hamba menerima hidayah dari Allah. Kalau versi Pak Rohim almarhum, bukan mendapatkan tapi menerima. Tidak semua orang mau menerima hidayah. Kalau menurut akal, orang-orang yang menerima atau mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang hidup di masa para nabi-nabi. Namun ternyata tidak juga. Banyak orang-orang yang hidup di zaman Nabi, bahkan dari keluarga Nabi sendiri. Nabi-nabi, bukan hanya Nabi Muhammad saja. Banyak yang menentang, yang memusuhi. Bahkan tidak jarang yang ingin membunuh. Bahkan pernah Rasulullah SAW itu diancam oleh Abu Jahal. Kalau Muhammad nanti datang kemari, akan aku injak lehernya. Ini kok dilalah, tuh. Napa coba dilalah? Napa Pak? Kok dilalah? Napa dilalah? Ada orang mancanegara atau mancanegara mencari Abu Lahab. Abu Jahal, maaf, bukan Abu Lahab, Abu Jahal. Bertanya,
Mana rumahnya Abu Jahal? Oleh mereka ditunjukkan ke arah rumahnya Muhammad. Tanyakan kepada itu. Itu yang dekat. Dengan maksud nanti supaya Muhammad diinjak Abu Jahal. Jadi ada orang mencari rumahnya Abu Jahal, yang ditanya menunjukkan ke rumahnya Nabi. Agar Nabi menunjukkan mengantar ke rumahnya Abu Jahal. Akhirnya berhasil saya mencari rumahnya Abu Jahal mana. Ada apa? Abu Jahal membeli unta dari saya tapi belum dibayar. Benarkah apa yang kamu katakan? Benar. Baik, saya antar. Orang-orang yang menunjukkan tadi sudah saling cekikian. Mampus kamu Muhammad. Karena ditunjukkan ke arah Abu Jahal. Ketuk pintu. Paman. Lihat pintu. Yang kamu beli unta dari orang ini? Ya benar. Yang kamu bayar? Iya belum. Ayo bayar. Baik saya bayar. Orang yang menunjukkan tertawa, Pak. Katanya mau nginjak lehernya Muhammad. Kok malah membungkuk-bungkuk. Akhirnya Pak ini ditulis dalam tarikh ya. Abu Jahal, bukan sebelumnya kamu sudah sesumbar mau nginjak lehernya Muhammad. Tapi kenapa kamu sangat ketakutan? Baru kali ini saya melihat unta membuka mulutnya selebar itu. Padahal gak ada unta, gak ada apa. Nah itulah Pak. Jadi kalau kita kembalikan pada ayat 7 dari surat Muhammad ya Mas. Ini benar nyatanya ya. Intang surullah yang surkum. Ya ayyuhalladzina amanu intang surullah yang surkum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu sekalian sanggup menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan pendirian kamu. Kamu tidak mudah tergoyah. Karena menurut Rasulullah Pak, seluruh hatinya anak-anak Adam itu ada di genggaman Allah seperti hatinya satu orang. Hati ini itu ada di genggaman Allah. Seperti menggenggam satu hati satu orang. Nah, seketika itu juga langsung Nabi membaca doa, Allahumma ya musarrifal qulub syarif qalbi ila ta'atika. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, yang membalikkan hati, balikkanlah hati kami agar selalu bisa mentaati terhadap aturanmu. Jadi wong Jawa esuk dele sore rempeyek. Esuk dele sore rempeyek, esuk dele sore tahu, esuk dele sore tempe. Ngolah malih artinya. Nah, karena yang menggerakkan hati itu Allah. Para bapak saudara ibu, mungkin itu sekilas muqaddimah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya babu tasmiyati bi asma'il anbiya. Leres. Bab memberi nama-nama anak dengan nama-nama para nabi. Wasyalikin dan mengambil namanya orang-orang yang soleh. Nah, saat ini mengambil nama anaknya diambilkan dari bintang film, selebriti. Anil Mughirah dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu qala Mughirah lama qadimtu ketika aku datang Najrana di kota Najran. Sa'alu
takon sapa wae ingsun. Fakalu ngucap sapa wong akeh. Innakum saat temene sira kabeh iku takrauna padha maca ya Ukhta Harun wa Musa. Ya Ukhta Harun maaf. Kalau langsung saking Mughirah bin Syu'bah bercerita, ketika aku datang ke kota Najran, penduduk Najran itu mendekati aku, lalu mereka bilang, kamu adalah orang yang membaca, wahai saudara Harun. Membaca artinya sahabat lah ya, sahabat kan menemani Nabi ya, maca Quran langsung. Padahal Musa qabla Isa bikaza wa kaza. Harun Musa itu lahir sebelum Isa bikaza wa kaza. Jarak sekian tahun atau beberapa tahun, mungkin ratusan tahun loh Pak, jarak antara Musa kali Isa nih. Lu kok iso nyebut aku dulure Harun kon di landasane. Walama qatintu monggo semasane teko ingsun ala Rasulillah ing atase Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'atuhu takon ingsun ing Nabi andalika sebe mengono-mengono. Kata Mughirah, setelah aku sampai ke tempatnya Nabi, aku tanyakan hal itu kepada Nabi, ya Rasul, mengapa mereka memanggil saya dengan panggilan saudara Harun? Padahal Harun Musa itu jaraknya sangat jauh. Harun Musa sampai Isa kepada Isa. Pakola Nabi jawab innahum satne wong-wong akeh kanu ana sapa akeh yusammuna padha gawe jeneng sama akeh bi anbiyaim rawan jenenge nabi-nabine wong akeh wasalihin dan orang-orang yang saleh qablahum sebelum mereka. Jadi mereka banyak yang memberikan nama saudara-saudaranya dengan nama nabi-nabi. Makanya orang-orang yang dekat dengan Nabi itu dianggap saudaranya Harun, dianggap saudaranya Musa. Ini pada zaman Maryam, Maryam. Maryam pulang dengan menggendong putra. Apa kata saudara-saudaranya? Anu sing mboten eling? Anu sing mboten eling ayate. Napa Mas Joko? Ketika Maryam menggendong putranya pulang kan langsung ditemu oleh saudara-saudaranya. Apa kata mereka kepada Maryam? Ya Ukhta Harun, makanat abukum ra'asau'in wa makanat ummukum bagian. Makanat abukum ra'asau'in wa makanat ummukum bagian. Saudara Harun, bapakmu bukan orang sembarangan. Ibumu juga bukan pelacur. Tapi kenapa kamu seperti ini? Tinggal Pak. Ukhta Harun. Ini padahal waduh Pak masane. Jadi ini merasa apa ya? Satu kebanggaan. Tadi ketemu sahabat Nabi sama-sama Nabi Imam.
Niki men kuwata sing mengaguminya. Makanya kalau Nabi sabda khairu ummati qarni semaladina yalunahum ini memang benar, Pak. Sebaik-baik umatku itu kelompokku, leturku, angkatanku. Semaladina yalunahum kemudian menurun satu tingkat orang yang masih dekat dengan angkatanku. Sahabatnya sahabat, sahabat dari sahabatnya sahabat, terus medun. Tingkatan iman ya ngoten, Pak. An-Mirdas al-Aslami radhiyallahu ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hadis salihul awali fal awali kata ya bagaku falatur taku malatus syari ahli tamri. Artinya dari sahabat Mirdas al-Aslami bercerita, saya pernah mendengar Nabi bersabda, orang-orang soleh dari angkatan pertama akhirnya mereka akan binasa. Kemudian masih muncul lagi orang-orang yang tingkatannya satu tingkat di bawah dari mereka. Itu pun akhirnya mereka akan binasa. Kemudian muncul lagi generasi yang imannya mulai berkurang lagi. Hingga suatu saat muncul generasi yang nilai imannya hanya seperti kulit anggur atau kulit kurma. Nilai imannya hanya seperti kulit anggur, tipis sekali, tipis. Berarti yang diam itu ya Pak, barok itu. Andai kata ada pedang ditaruh di leher saya dilarang mengucapkan kalimat tauhid. Biar leher saya putus, saya tetap ucapkan kalimat itu. Abu Dhar mendengar, Abu Dhar namanya Ghifar, Pak. Entah Ghifar dengan Madinah itu, dengan Mekah itu jaraknya berapa kilo. Nah, mendengar ada agama baru. Nyuruh adiknya mencari dari Ghifar pergi ke Mekah. Memang mendengar ada orang yang mengajarkan agama baru. Tapi saudaranya Abu Dhar ini namung takon-takon mawon. Mboten kepethuk Kanjeng Nabi piyambak. Pulang ditanya ya tapi iya Cak. Aku takon wong-wong jadi memang ana. Kone gak semarasno pikir aku. Gak semarasno pikir aku ndak gak nglegakno to, Pak. Udah dhewe, Pak. Ketemu seseorang yang aslinya itu ahli, Pak. Nah. Abu Dhar, saya tidak akan bertanya kepada siapapun soal Nabi sebelum saya tahu sendiri. Oh, ini rupanya nabinya. Sebelumnya itu bareng-bareng dengan Nabi. Pada hari ini, Pak. Hari yang kedua, bareng itu sampai hari ketiga, ngikuti hari, Pak. Mibunan diwangi. Ternyata Ali itu melebut dengan ruangannya Kanjeng Nabi. Dari situlah Abu Dhar kepada Kanjeng Nabi. Bukankah Anda 3 hari yang lalu yang ada di masjid? Iya. Kalau Anda tahu mencari Rasulullah, kenapa kamu tidak tanya saya? Enggak, saya sengaja memang tidak tanya sebelum bisa bertemu sendiri.
Dan singkat cerita, Abu Dar menyatakan masuk Islam. Abu Dar, ini cukup untuk kamu sendiri saja dulu. Jangan kamu beritahukan kepada yang lain. Mlebu Masjidil Haram, Pak. Ya, masyarakat Quraisy. Halo, kumpul Quraisy. Anu bayu ala Muhammad. Hei orang Quraisy, apakah kalian ingin beruntung? Ingin menjadi orang yang berbahagia? Berbaiatlah kepada Muhammad. Langsung Pak ditawur. Kewapui Pak. Untung kepada Abu Bakar. Cukup. Kalian tahu siapa dia ini? Dia ini orang Gifar. Gifar itu jalur menuju kalian kalau mau ke Yaman. Kamu nggak takut dihadang di sana? Ya tahu beritahu jangan menyebarkan itu lagi. Binjing Pak mulai malih teriak-teriak malih. Mulai malih. Lihat saya sama tadi Pak yang kiri. Jadi di dalam mempertahankan imannya, masya Allah luar biasa. Babu tasmiyatul maulud di Ibrahim. Bab memberi nama anak dengan nama Ibrahim. Nabi Musa radhiyallahu ta'ala wurida dilairake lu keberuntung sampai gulamun bocah anak lanang. Abi Musa cerita istri saya melahirkan seorang anak laki-laki. Pak itu monggo teka ingsun dilawan bawa anak dia ingkang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bawa anak saya ke rumah Nabi. Fasamahu monggo ngwani jeneng sapa Nabi ing anak Ibrahim dengan nama Ibrahim. Bahkan nakau lan bilangi sapa Nabi ing Ibrahim hitam berarti lawan kurma. Jadi rata-rata anak-anak yang dilahirkan masih menemui Nabi itu dibawa ke rumah Nabi, dikunyahkan kurma sebelum mimik susu ibunya. Makanya makanan yang pertama masuk ke mulut, ke perut putra-putra di masa itu adalah ludah dan kunyahan kurma dari mulutnya Nabi. Babu tasmiyatul maulud. Bab memberi nama anak Al-Mundir dengan nama Mundir. Tenggene tangga desa kula niku kakak adik, kakaknya Mundir, adiknya Mundur. Namun sekarang sudah tiada kedua-duanya. An Sahli bin Sa'di kala Sahel bercerita Utia ditekake sapa bermundur lawan mundur Ibna Abi Usaid anak lanange Pak Usaid. Ditekana ila Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khina ruliban alikane dilairake sapa mundir. Jadi saya cerita ketika lahirnya Mundir itu dibawa oleh ayahnya Abi Usaid ke rumahnya Nabi. Setelah dibawa oleh Abi Usaid ke rumah Nabi, bahwa doahu monggo nyeleh ing Mundir semua Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mula-mula belum ada namanya Pak. Jadi kita membicarakan Mundir itu sebenarnya setelah diberi nama oleh Nabi. Makanya cerita ini ngoten ya, cerita apa yang terjadi di masa lalu. Nalikane Abu Usaid bojone nglairno anak lanang digawa nang Kanjeng Nabi, dipangku Kanjeng Nabi. Wa Abu Usaid utawi Abu Usaid iku jalu sing lungguh. Kanjeng Nabi mangku anake Abu Usaid lungguh teng sandinge Kanjeng Nabi. Falaya minggu tertegur sama Nabi Sallallahu bisa ini akan suci-suci. Nabi ini terpengaruh oleh sesuatu yang ada di dekatnya. Mboten merhatikan arek niki, anak sing di pangku niki. Delok napa ngoten ya? Bisa ini akan suci-suci bana yadahi kang ana ngarepe Nabi. Jadi mangku arek namun angen-angen Nabi ini tanggane napa kudu delok teng ngarepe niku. Dia fa amara monggo merintahake sapa Abu Usaid lawan anak lanange waktu mila monggo diangkat sapa anak min saking ala pagi di Rasulullah ing atase tubune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Usaid ngongkong seorang sahabat untuk mengangkat anaknya dari pangkuan Nabi. Dek, tolong angkatan anak itu. Mungkin kan Nabi pegel deh. Kesuwe mangku. Fa'at Abu monggo mindah sapa wong ing anak Pasta Rasulullah sallallahu monggo ningali sapa Rasul Makala ana sama dengan biara ini. Jadi dianggap Nabi bukan merhatiin. Karena Nabi tertegur oleh sesuatu yang dilihat di depannya sehingga anak ini diangkat oleh seseorang Nabi kurang merhatiin. Nah biara ini tahu. Makala Abu Usaid aklabnahu mindah kula ing anak ya Rasulullah. Sampun kula mindah kanjeng Nabi. Makala Nabi masih sapa jenenge anak limang. Kala Abu Usaid fulanun anu jeneng kok anu. Fulanun niku anu. Sapa kok anu sapa? Jadi anu ini ternyata tembung-tembungan enten Pak. Sapa sing anu? Sapa sing anu? Anu sapa? Napa anu iku? Yarjala namanya si anu, si Suto, Noyo, Dadak, Maru. Kalau Nabi lah, ojo macam mana? Walaupun, tapi Ismul Mundir. Beri nama anakmu dengan nama Al-Mundir. Orang yang memberikan peringatan. Pasang mai mungkin jeneng sapa Nabi anak. Ya maidin ing dalam dina itu al-mundira mundir. Jadi rupanya Nabi juga memilihkan nama untuk putranya Abu Usaid dengan nama Mundir. Makanya Mundir bin Abi Usaid.
Babu tayyiril isma bab merubah nama ila aksana maring kang lebih bagus minu daripada nama aslinya. Nama ternyata ada pengaruh loh Pak. Mungkin sudah pernah saya ceritakan, ada seorang pemuda ditanya oleh Nabi, man ismuka, siapa namamu? Ismi Khaznum, nama saya Khaznum. Qala bal anta Salum, jangan Khaznum ya, pindah aja namamu dengan nama Salum. Qala sanani abi, mboten ngaten Nabi niku jeneng pilihane bapak kula. Apa kata Khaznun? Selanjutnya ternyata keluarga bapak saya seringkali ditimpa mara bahaya. Khaznun maknanya susah, Pak. Salul maknanya gampang. Jadi ternyata nama Khaznun itu membawa napa cara sangkal. Gawa sangkal. Kadek potong Pak sangkal tok ya. Ani bin Umar radhiyallahu anna benatan sak temene anak wadon li Umar marung Umar kanap anak sapa anak wadok yukalu diberi nama la maring anak wadon Asiatu aib ya mboten alif lho alif aib manglen sebe Pak alimun aib ya alimun maknanya mengetahui alimun sakit ya waduh Paing kuntum ta'lamun apa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Jika kamu merasa sakit, mereka pun merasa sakit seperti sakit yang kamu derita. Alimun. Syakihun. Syakih. Sehat. Syakihun. Medai. Waduh Pak. Syakihun. Maknanya sehat. Syahihun medit. Malah itu Pak, sering kali saya mengingatkan teman-teman ya, anak-anak. Soal tulisan mawon Pak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tulisan Latin sering kali keliru Pak. Lana mengkeliru tulisannya maknanya berbeda loh Pak. Yang sering saya lihat innalillahi. Mestinya non double a double. Inna lillahi wa inna ilaihi. Non siji ane siji innalillahi. Nah, siji inilah innalillahi saat temen kedua Allah wa inna ilaihi saat temen maring Allah. Jadi siji kalimat mun siji maknane wae. Fasama mangken jenengake ing anake Umar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jamilatan dengan nama Jamilah. Nah. Umar itu ada anak wedok dijenengno Asia. Begitu Nabi mendengarnya, akhirnya dipindah. Diganti namanya Jamilah. Kalau Asia itu maknanya mendurhakai. Asia, durhaka. Jamilah, cantik.
Cawantik. Jadi ini perlu juga di niku Pak datang keluarga kita, mungkin keponakan atau mungkin anak kita sendiri. Jadi kalau mau memberi nama putra putrinya, ini tolong kalau lanang ya misalnya nama Allah itu diberi tambahan Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahim misalnya. Kalau wanita ya mungkin bisa nama-nama istri Nabi atau nama-nama dari orang-orang yang hidup di zaman Nabi. Atau minimal nama itu jangan sampai mempengaruhi kehidupannya. Dan semangkin jadi mau Jawa lang Pak. Loro, suwe, akhirnya namanya dipindah. Si loro dipindah mana? Gembung-gembung digawe jeneng Pawan. Pawan itu tempat pembuangan sampah. Anak itu jenis Pawan. Nah, ini gede belum pede loh Pak. Siapa Mas? Atau siapa Mbak namanya? Film. Film. Pawan. Lah, orang lari gulanya. Untuk Madiun Pak, mondok teng Jambura, nganjuk itu biyen. Kenalan. Sapa jenengmu? Dugel. Sing bakal. Seneng. Nah, kok niku takon, gue takon. Nah, jenengmu Dugel. Ternyata namanya Tufiur. Dengan KTP ini Tufiur. Ditakon niku wong Dugel. Jadi sakit ya itu. Cuma cara sama ini memang ibu ngerubah nama itu sulit. Soalnya ngerubah akte apa ya. Nah, jangan pulang mereka Pak. Daerah Nganjuk itu. Si jenenge elek-elek itu biasanya kali Pak Yai itu dipindah Pak. Akhirnya nama pindahan itu sing akrab. Lalu baca konco. Jenenge Slamet. Anak sing namanya Sami. Anak sing namanya Gudel. Nah. Ini kalau kemarin ya Pak. Sing Slamet boleh Munir. Sing Sami boleh Tamami. Sing Gudel boleh Tamami. Sing Sami ini Irfan. Sampai tuai bilang Irfan itu. Tamami Irfan Munir. Padahal dia jenenge Slamet Gudel. Gudel yang naik kebu. Babu tasmiyati bara suaria. Nama bara diganti dengan nama Juwairiyah. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu Ibn Abbas bercerita tanat anak sapa Juwairiyah itu Juwairiyah. Ismiya nama aslinya dulu Baratul Barah. Bahawala mindah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma ing asmane Barah dipindah dengan nama Juwairiyah. Bahkan bagaimana anak zaman Nabi ya terakhir Kasmin Al-Fala yang tadi sebut kharaja metu zaman Nabi min inda barata saking sandungi Barah. Setelah Nabi keluar
dari rumahnya Juwaria, Nabi dikatakan, tidak senang dikatakan Nabi keluar dari kebaikan atau keluar dari kesucian. Bahkana ya kerau ayyukola Nabi gak seneng setelah pulang dari Juwaria, akhirnya orang-orang bilang Nabi telah keluar dari kebaikan atau keluar dari kesucian. Artinya apa ya Pak? Jadi memberi nama sifat Allah itu juga tidak boleh Pak. Makanya kalau laki-laki harus diberikan tambahan Abdu. Ada yang Muhammad Kohar. Yogane jalur ya Abdul Jabbar. Bukan Muhammad Jabbar, Abdul Jabbar. Babu tasmiyatu Barah Zainab. Jadi Pak, ada dua orang yang namanya sama, Barah. Yang satu dipindah dengan panggilan Juwaria, yang satunya dipindah dengan nama Zainab. Muhammad bin Amr bin Atta. Kala Muhammad. Sami turu ingsun ibnati Barota ibnati anak wedok Barota Barok. Sama itu betul sama itu Pak. Sama itu jenengno ingsun ibnati ing anak wedok ingsun Barota ing Barok. Masalah mangga ngucap lo mari ingsun sapa Zainab bintu Abi Salamah. Ini anak tirinya Nabi Pak. Inna Rasulullah saat ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ngarang sapa Rasul. Ana bal ismi sabi iki jeneng Wasumai tulang dijenengno ingsun Barata Barah. Lalu Pakola mengkedawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuzaku ojo nyucake sira kabeh. Angin saking mengawan dhewe sira kabeh. Allah utai Allah alamu mengawarni ya alin diri lawan ahli kebagusan mungkin saking sira kabeh. Lalu Pakola ngucap kabeh. Ana misalnya kalawan apa jenengan izin anak. Kalau Nabi semua Zainab. Berikan nama anakmu dengan panggilan Zainab. Muhammad bin Amr bercerita, saya memberikan nama anak perempuan saya dengan nama Barok. Lalu Zainab putri Pak Salamah. Jadi
Zainab niku mulanya anaknya Pak Salamah. Setelah Pak Salamah gugur dalam medan perang, Bu Salamah dinikah Nabi. Akhirnya Zainab menjadi anak tirinya Nabi. Saya ulang, Muhammad bin Amr cerita, saya memberi nama anak perempuan saya dengan nama Barok. Lalu Zainab putrinya Pak Salamah menegur saya, bahwasanya Rasulullah melarang memberi nama anaknya dengan nama itu. Bahkan Rasulullah mengingatkan kamu jangan merasa menganggap diri kamu suci. Barang sifat Allah, Pak. Baratun. Ya baru, ya tawafu, ya mutakimu, ya ra'ufu, ya malakal mulki, ya dal jalali wal ikram. Paling dibenci lagi membuat nama Malikul Amlak. Rajanya raja. Malikul Amlak. Keluarga nggak ada kenalan Malikul Kusno. Malikul Kusno, Abiluddin. Karena Allah yang lebih tahu tentang orang yang lebih baik dari kalian. Lalu mereka balik bertanya, lalu harus saya beri nama siapa ya Rasul? Berikan nama anakmu dengan nama Zainab. Jadi Zainab itu mereka ada, Pak. Kayak Abdullah ini mau. Cuma bapaknya beda-beda. Makanya ketika ada seorang wanita yang bernama Zainab mencari Nabi, Anas ditanya, ayo Zainab, ya Anas, kamu bilang ada Zainab mencari saya. Zainab siapa? Ayo Zainab. Zainab siapa? Zainab Imrani Abu Mas'ud. Karena ada Zainab binta Rasulullah, Zainab binta Abi Salamah, Zainab binta Yaksin, bojone Nabi. Jadi Nabi gak ada bojo jenenge Zainab, gak ada anak jenenge Zainab, anak tiri jenenge Zainab, ya kan? Mulane nggone jeneng Zainab. Jadi perlu diingat-ingat, barangkali ada dari keluarga kita yang memberi nama putrinya atau putranya kurang sek, kurang baik. Nah, mendingan dipindah mawon ngomong dereng terlanjur. Nah, kadang terlanjur, ibu urusane. Babu tasmiyatu inabi al-karma. Ini nama buah, Pak ya. Tapi walaupun hanya sekedar buah, gawe aran ya, ngarani. Ini buat kantor sembarangan, Pak. Tasmiyatul inab al-karma. Anggur disebut dengan al-karma. Karma maknanya mulia padahal. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulanna ojo ngucapake temenan sapa sadukum salah suci sira kabeh lil ingat maring anggur al-karma dengan panggilan karma, dengan sebutan karma. Ya mungkin karena bagusnya anggur, karena bagusnya buah, akhirnya memberikan nama
keterlaluan. Anggur ini karma. Karma tidak seperti karma anggapan kita loh Pak. Innamal karma satunya karma ar-rajulul muslim. Lelaki yang muslim itu disebut karmu. Jangan kamu memberikan panggilan kamu untuk jenis buah. Seindah apapun buah itu jangan diberi nama karmu. Itu kelincipen ya. Kelincipen, kemanisan. Misalkan punya buah apa durian apa muda apa ya. Memang beda dengan yang lain. Karena beda itu Pak, artinya diberikan nama sakar dewi lah nih termasuk Pak. Jangan kamu sekali-kali menyebut nama buah dengan sebutan karma. Nah, anggur ini anggur karma, anggur yang sangat luar biasa. Rasanya, jenisnya, manfaatnya, misalkan. Jangan, karena karmu itu adalah istilahnya orang Islam. Panggilan orang Muslim, lelaki yang Muslim. An-wa'il bin Hujrin. Dari Wa'il putra Hujrin anak Nabiya sallallahu alaihi wasallam kala. Diulang lagi Pak, kalau mau riwayat dari Abu Hurairah, yang kedua riwayat dari Wa'il. Apa dulu ojo ngucap jenenge. Jangan kamu mengatakan al-karmu. Karmu. Walaupun tapi dulu katakan al-inab anggur. Anggur hijau, anggur merah, anggur hitam, anggur dan anggur tanpa biji. Sebenarnya itu perlu dipertanyakan loh Pak. Anggur tanpa biji, semangka tanpa biji, itu dari mana ceritanya Pak? Jadi namun enten ini berarti pun prosesan Pak. Bisa jadi berbahaya untuk kesehatan. Karena di mana-mana buah nggak ada biji Pak. Dari mana muncul buah tanpa biji? Sayang wajahmu karmu. Jangan kamu menyebut dengan panggilan karmu. Walaupun dulu al-inabu wa hablatu. Hablah. Kalau hablah bukan anggur. Tapi kalau karmu termasuk mulia. Itu cuma boleh digunakan untuk seorang laki-laki yang menyatakan muslim. Lelaki muslim itu dipanggil dengan al-karmu. Jangan panggilan itu digunakan untuk buah. Anggur karmu. Pernah muncul tahun ini Pak, susu kuda nih Pak. Kira-kira ya nama Pak, enten tak susu kuda nih. Adik kuda liar pisan. Wong kuda masih liar buas kerangian. Lho kok sampe iso juga susune lho. Tadi selentik untung-untungan. Lu heran. Ayo kok sana susu kuda liar itu ya opo nggak jeneng. Ya seperti itulah Pak Tenggalek.
Babul nahi bab larangan ayusani yang pengarani di aflaka lawan aflah warabah wayasari wanati. Larangan memberi nama aflah, robah, yasar, nafi. Itu semuanya nama-nama Allah, Pak. Asmaul Husna. An Samura bin Jundab radhiyallahu para Samura nama ngarang ingsun. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu sami yang banggai jeneng ingsun Rafikona Rafiko Rafikon dari 99 nama Allah itu ada Ar-Rafiq. Di arba'ati asma dengan 4 nama. Nah, ngelarang ingsun sapa Rasulullah SAW anu sami yang menggawe jeneng ingsun kepada anak-anaknya, maksudnya memberi nama anak-anaknya dengan Rafiqan di arba'ati asma dengan 4 nama. Empat itu antara lain aflah, robah, yasar, nafi. Rasulullah melarang memberi nama anak-anaknya dengan nama 4 di arba'ati asma. Rasulullah melarang kami memberikan nama anak-anak Rafikona. Rafikona itu anak pakai. Asalnya Rafikona konco ya Pak. Waka sunnah ulaika Rafiko surat 4 ayat 69 mungkin ya. Wa mayyuti ilaha wa rasulah fa'ulaika ma'aladina anamallah alaihim minan nabiyina wa siddiqin wa syuhada wa sholihin wa kasuna ulaika rafiqa. Nah ini Pak. Wa kasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Di sini Samura bin Jundab menceritakan Nabi melarang kami memberikan nama anak-anak kami dengan 4 nama. Nama yang dilarang 4 itu ialah aflah, robah, yasar, nafi. Coba dari serat 99 Pak ya. Innalillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'ata luhairona hidah. Man asya dakhala jannah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai nama 99, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya dijamin surga. Ya bahwa la ilaha illallah ar-rahmanir rahim al-malik al-qudus as-salam al-mu'min al-mu'min al-aziz al-jabbar al-takabir. Dari 99 ini ada. Ya aplaku ya robaku ya yasar ya yasar ya nabi'u, ya nuru, ya bati. Ini termasuk sifat nama-nama Allah. Makanya kalau ingin memberi nama putranya dengan nama Allah, itu harus diikut sertakan Abdul Latif,
Abdul Ghafur, Abdul Razak, Abdul Fatah, Abdul Salam, Abdul Dohir, Abdullah, Abdul Rahman, dan seterusnya. Tapi mau dijamel nama anak perempuan, Abdul Rahmah, Abdul Fatihah, gak cocok Pak. Angkara bin Jundab, diulang lagi. Kalau Rasulullah SAW akan berkalam, ini semua pembicaraan dalam ucapan ilallahi mengaksanalah arba'un, papat. Kalimat yang paling disukai oleh Allah itu ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La yadurruka. Orang berharap yang kira. Ya ayyuhnya yang di papat, datang hari di siro. Misalnya dibalik. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Misalnya dua alik buatan apa-apa Pak. Tapi namanya dulu subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Ya enak ngoten Pak memang. Cuma di sini mana yang kami dahulukan itu tidak masalah. La yaduruka. Wala tusammina hulamatan. Tapi jangan kamu memberikan nama anakmu Yasaron, wala robakan, wala majikan, wala aplaka. Jangan kamu memberikan nama-nama anakmu dengan nama ini, 4 nama ini. Fa'in ada mengkosong sirong. Aku yang kira asaman itu dosa. Ya kalimat. Malah takulu mengkojono. Nah ya kulillah. Innamahuna arba'un wala taziduna alaiya. Jangan 4 itu adalah kalimat yang saya dengar, maka janganlah sekali-kali kamu menambahkan atas namaku. 4 ini yang sudah ditentukan oleh Nabi, jangan membuat nama itu. Dan jangan kamu katakan kepada orang lain menambahkan satu kalimat dengan alasan dariku. Fala taziduna alayya. Soalnya resiko ini berat Pak. Ngomong atas nama hadis dengan dasar hadis, padahal mungkin betul benar. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyal jinnar. Barang siapa berdusta dengan sengaja mengatasnamakan aku, maka tempatilah tempat kamu di neraka. Nah ini pernah saya dengar sendiri Pak, dari mulut seorang penceramah. Kebetulan ketika itu keluarga dari neneknya istri saya Pak, Mendanguni meninggal, lah kalau takziah ngeriku. Nah, beliaunya bilang, yang sana itu aneh. Ana wong nyampein hadis ditakoni. Pak, niku sahih napa dhaif? Ah, wong sing dhaif itu gak ada takon sahih. Mau hadis ya wis beres. Nah ini ya Pak yang berbahaya Pak.
Jadi menyampaikan ceramah di hadapan orang banyak, padahal dia seorang tokoh terkenal. Berkata seperti itu, ini berbahaya. Dan ini sudah, napa Pak ya? Umum. Lalu hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, Mbak boleh mendengar keterangan dari YouTube, ini harus diminum, langsung dianggap benar. Beberapa waktu yang lalu nih anten yang ngadu pulau kok keterangan itu nggak usah rumah sama orang tua, itu kan kewajiban orang tua merawat anak. Nggak ada perintah. Kok nggak ada perintah ya apa yang ngawur itu. Lah kok darah buka Allah tak butuh ilah iya. Wadul walidaini ihsana nih apa itu. Hati-hati ya. Menawi mireng keterangan yang bersumber dari YouTube atau mungkin Toktik. Ya itulah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kajian untuk kali ini mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.